dia membuat semacam indikator-indikator zuhud itu. Apa itu? Ada di sini narik. Ada nih. Ada. Jadi di situ ada setidaknya tiga indikator yang dia sebutkan di sini. Nah, tetapi persoalannya mungkin kita bisa cek di indikator kedua. Indikator kedua ini terkait dengan kepemilikan. Orang zuhud itu dia tidak merasa bangga memiliki sesuatu, pun tidak merasa sedih kehilangan sesuatu. Nah, kita sudah seperti itu apa belum? Ya. Justru problem kita di situ kan? Justru problem kita kan di situ. Dia tidak ada kebanggaan ketika memiliki sesuatu. B aja. Biasa aja. Kemudian dia juga tidak merasa sedih ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita kan, aduh mana lagi ini kan? Wali tiba-tiba kehilangan motor ngabung. Katanya Wali kan bisa ngomong dengan makhluk apapun, motor hilang ngamuk-ngamuk bos, balikin katanya. Kayak gitu kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sadra TV, kembali lagi bersama kami dan ini adalah episode menuju penghujung ya, saya kira. Gak terasa ini. Wow. Gak kerasa. Nah, di episode ini kita akan bicara satu ulama, satu sufi besar yang menurut satu paling populer dan paling akrab baik namanya maupun pikiran-pikirannya, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu karya masterpiece-nya Imam Ghazali yang sangat populer itu, yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimana gagasan ajaran-ajaran sufistik dalam Ihya Ulumuddin tersebut, langsung saja kita ke narasumber Lisanul Aulia kita, Ustadz Fakhruddin Muchtar. Selamat malam Ustadz Fakhruddin. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam udah duluan tadi. Sekarang selamat malam. Betul. Nah, baru kali ini kita take video tuh malam hari. Iya, malam hari. Mungkin tanda-tanda memang akan datang Ramadan kayaknya. Amin. Malam lebih bermakna itu sepertinya. Iya betul. Baik secara rohani maupun secara jasmani ya. Sudah latihan Lailatul Qadar. Ustadz Fakhruddin, kali ini kita membahas satu ulama yang cukup bukan hanya populer ya menurut saya ya, cukup disegani, cukup besar sekali pengaruhnya, baik dalam praktek-praktek pandangan-pandangan keislaman kita ya, maupun dalam hal keseharian juga. Ya. Kita mau bahas kitab Imam Al-Ghazali ini, Ihya Ulumuddin. Apa terjemahannya ya? Menghidupkan ilmu-ilmu agama gitu ya. Betul. Begitu. Nah, saya ingin tanya ini, dan awal saya apa sih cerita di balik Ihya Ulumuddin ini? Iya, betul. Biasanya kan apalagi seorang ulama besar ya. Iya, betul. Biasa menulis kitab itu ada konteksnya nih. Pasti ada konteks, betul. Ada sesuatu yang mendorongnya gitu. Iya. Baik dari dirinya maupun dari konteks zamannya, kira-kira gitu. Bisa nggak ceritain? Betul. Dari segi sosial konteks, kita coba lihat pertama dari segi sosial konteks, kemudian intelektual konteks, bahkan mungkin personal juga kita ambil. Secara sosial dulu bahwa ada ada kesedihan Al-Ghazali di situ, karena melihat bahwa rupanya agamawan itu sudah menjadi semacam profesi. Oke. Itu. Kenapa dikatakan semacam profesi? Karena ulama itu, sebagian ulama itu dianggap sebagai mereka itu sebagai pegawai negara. Konteks itu pegawai negara. Jadi tantangannya kalau mungkin sekarang orang bilang ada semacam kegelisahan, ada kriminalisasi ulama misalnya. Kalau ini bahkan mereka gelisah dengan adanya semacam profesionalisasi ulama. Jadi ulama dijadikan profesi yang dibiayai oleh negara. Karena kekhawatirannya apa? Bisakah mereka berbicara secara objektif?
Karena kalau kondisi semacam itu dikhawatirkan mungkin dia tidak akan berbicara apa adanya, melainkan berbicara sesuai dengan kepentingan yang membiayai dia, negara, sehingga khutbah bisa saja menjadi semacam tempat propaganda dan yang lain-lain. Itu secara sosial konteksnya. Itu sosial konteksnya. Nah, masuk ke intelektual konteks atau konteks keilmuannya. Intellectual journey-nya. Ya, intelektual journey. Ini semangatnya masih sama dari segi di masa itu ada kecurigaan antara fikih dan tasawuf. Masih ada. Masih, padahal itu jeda sudah berapa abad ya? Semangat itu masih ada. Kemudian ada juga persoalan, kalau misalnya kita lihat kembali berarti persoalannya adalah di situ dia melihat satu fikih itu tidak memasukkan unsur tazkiyahnya, tazkiyatun nafsnya, tidak ada. Kenapa? Karena dia betul-betul sibuk sebagai ilmu yang membicarakan mengenai formalisme saja. Halal, haram, boleh, tidak, segala macam. Sehingga lebih pada hafalan-hafalan itu saja. Halal haram lah, hitam putih begitu. Hitam putih seperti itu, betul. Kemudian yang terjadi di tasawuf juga kondisi masih sama, bahwa ada juga orang yang menjalankan tasawuf tetapi kemudian justru mengabaikan syariat. Sementara ini juga bagi dia adalah sesuatu yang harus diluruskan, dan tambahannya lagi dia mungkin sedikit lebih luas karena juga menyoroti kalam, ilmu kalam. Ya, ilmu kalam yang hanya sibuk pada logika dan retorika. Coba bisa jelas sedikit Ustaz, ilmu kalam itu. Jadi ilmu kalam ini teman-teman, kalau kita itu lebih pada ilmu akidah. Itu dua konteksnya itu. Konteks ketiga adalah secara personal dia pribadi. Di situ dia ada kegelisahan eksistensial. Seperti yang tadi kita bilang, semacam profesionalisasi ulama, gitu kan? Menarik tuh istilah lu. Jadi, ulama yang dibiayai oleh negara, gitu kan? Dia sendiri kan juga backgroundnya ini kan rektor. Ya, rektor di di Nizamiyah itu. Ya. Dan sangat bergengsi, Harvardnya lah ya. Harvardnya ya. Rektor itu. Di masa itu dia sendiri gamang bahwa benarkah saya ini dengan posisi seperti ini, dengan kedekatan kekuasaan yang begini, itu mengajarkan sesuatu itu demi Allah. Jangan-jangan bukan demi Allah. Jangan-jangan saya mengajar ini demi dunia. Sehingga dia itu berada dalam kondisi betul-betul depresi, badannya sakit-sakitan, bahkan ngomong aja nggak bisa. Ntar dulu deh. Itu kegalauan luar biasa. Bukan luar biasa aja, ngeri ini. Iya. Nah itulah yang kemudian dia bikin dia gamang, sehingga dia memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual. Jadi dia diam-diam keluar dari Baghdad, ngakunya pura-puranya mau pergi naik haji. Tetapi kemudian menghilang selama beberapa tahun. Beberapa negara melakukan perjalanan spiritual. Sampai akhirnya setelah berapa lama perjalanan spiritual itu, dia pulang ke Tus, kampungnya itu. Kampungnya dia. Kampung dan di situ halamannya. menjadi seorang guru biasa, pengajar biasa. Itu yang tadi saya bilang guru kecil, karena tadi kan guru besar kan. Guru besar, ya. Profesor kan guru besar. Di situ dia jadi guru kecil, ngajarin. Tetapi semua itu akhirnya dia membawa pada satu kesadaran spiritual bahwa dia melihat agama ini itu dia sudah, tujuan ilmu itu sudah hilang dan yang tersisa itu hanya kulit-kulitnya. Dia melihat itu. Nah, kalau begitu kemudian ditanya apa tujuan dari agama? Kalau memang Anda menganggap fikih salah dengan formalismenya, ya kan? Kemudian tasawuf salah dengan perjalanan batiniahnya saja. Kemudian kalam dengan perdebatan rasionalnya. Nah, semua lu salahin. Semua lu salahin. Berarti apa dong tujuan agama itu? Nah, bagi dia tujuan agama adalah memperbaiki batin. Tasawuf memang mengurusi itu, tapi masalahnya antum perbaiki jangan mengabaikan syariah, karena kalau mengabaikan syariah ya itu tidak baik juga. Fikih sebaliknya, fikih memang antum secara regulasi bagus, tetapi perhatikan persoalan tazkiyatun nafs itu, karena kan kita diajarkan juga dalam Al-Quran wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, ya kan? Kita diajarin bahwa
ini bukan hanya persoalan belajar kitab yang otomatis dalam hal ini adalah Al-Quran dilengkapi dengan As-Sunnah untuk memahaminya, juga belajar tentang hikmah, tetapi yang paling perlu juga dilakukan adalah semacam tazkiyatun nafs itu. Tapi gini, itu keren banget tuh. Ada kesadaran kritis reflektif gitu ya. Nah, jadi ilmu tadi, fikih, tasawuf, Iya. kalam, yang awalnya ingin menyingkap ya iya, tentang misalnya spiritual Iya. dan tasawuf, Betul. fikih untuk menjaga perintah-perintah hak Tuhan. Iya. Pada akhirnya semua ilmu agama itu terjebak iya. pada isme ya, eksklusivisme, dan lebih Betul. ke ininya ya, ketimbang esensinya, kira-kira Iya. ruhnya lah kira-kira. Betul. Dan disitulah dia konteksnya, dia melihat bahwa ilmu-ilmu agama ini, bahkan agama ini harus dihidupkan. Oke. Disitulah konteks ihya itu. Iya. Ihya itu, Menarik. ihya ulumuddin itu adalah menghidupkan ilmu-ilmu Karena tadi, agama. kenapa dihidupkan? Karena sudah mati secara ruhani, secara esensial, dari tujuan pokoknya Dari ya, tujuan pokoknya. dari ilmu-ilmu agama. Betul. Weh. Karena sederhana saja. Ya, Kalau ya, ya. antum hanya mengandalkan kecerdasan Ya. dan ada masalah kebatinan, ya apa bedanya dengan iblis? Iblis kurang cerdas apa? Ya, Iblis kurang cerdas Iya, apa? Iblis yang pernah langsung menjadi salah satu yang terdekat dengan Tuhan, ya tentu secara keilmuan jauh lebih tinggi, Iya, iya. usia lebih panjang, Iya, iya. akses informasi lebih jelas, gitu kan? Bahkan ada anekdot kalau ngomong loyalitas, kurang loyalis apa ya? Kurang loyal iblis. Waktu Imam Junaid ya. Iya. Kurang loyal apa iblis? Iya. Ya kalau Ada hal yang menarik sebenarnya. Kita udah berapa kali bahas tentang zuhud sebenarnya. iya Benar iya. nggak sih? Iya betul. Ustadz ya, seingat saya Ustadz ya. Iya. Jadi zuhud yang antum sampaikan sebutkan intinya adalah pada aspek kemelekatan sebenarnya. Iya, betul. Bukan menjauhi dunia. Gitu. Betul. Nah, Imam Al-Ghazali ternyata dia bicara tentang zuhud cukup serius juga. Banget. Nah, apakah Imam Ghazali itu sama sejalan dengan yang kita sudah ulas definisi tentang pengertian zuhud itu, atau dia punya pengertian lain, atau bagaimana? Sedikit banyaknya mirip karena memang Al-Ghazali ini sepanjang perjalanannya itu yang kita ceritakan tadi, sebelum dia kemudian menuliskan Ihya Ulumuddin itu dia lebih banyak memang mempelajari kembali kehidupan para sufi, sehingga karya itu banyak kutipan-kutipan dari para sufi. Bukan hanya para sufi, bahkan nabi-nabi juga diceritakan di situ. Nah, zuhud ini secara kebahasaan berasal dari kata zahida, itu artinya kan tidak menginginkan atau tidak tertarik. Di situ kan, jadi zahida yazhadu zuhdan. Zuhud. Itu secara kebahasaannya. Nah, pemaknaan yang pernah kita sebutkan dan juga memang sedikit banyaknya terpengaruh ke beliau adalah yakni orang zahid itu meninggalkan hal yang mubah yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Oke. Itu yang di salah satu pemaknaan zuhud di sini yang dalam hal ini mengutip Junaid al-Baghdadi. Artinya kalau kita bicara zuhud itu bukan meninggalkan yang haram. Ya yang haram memang wajib ditinggalkan. Wajib tinggalkan. Jadi itu bukan ukuran zuhud itu. Nah, kalau dari Al-Ghazali itu lebih dimaknai adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa membuat seseorang mengabaikan Tuhan. Itu konteks zuhudnya. Jadi zuhud ini semua yang bisa membuat abai dari Tuhan itu ditinggalkan. Orang yang bisa melakukan inilah yang disebut sebagai zahid. Zahid. Karenanya dia membuat semacam indikator-indikator zuhud itu. Apa itu? Ada Di sini menarik. Ada nih. Ada. Jadi di situ ada setidaknya tiga indikator yang dia sebutkan di sini ya. Dari di buku ini. Pertama mungkin yang paling umum sama kita adalah orang yang zuhud itu dia hanya cinta dan kesenangannya kepada Allah. Cinta dan Kesenangannya hanya kepada Allah. The one Selain and the itu, only ya, for God. for Allah. Selain itu, dia sama sekali nggak peduli. Ya kita mungkin bisa aja sih sok-sokan ya. Sebenarnya, saya juga begitu. Iya. Semua cinta saya sungguh-sungguh total kepada Allah, kata dia kan. Nah, tetapi persoalannya mungkin kita bisa cek di indikator kedua. Indikator kedua ini terkait dengan kepemilikan. Orang zuhud itu dia tidak merasa bangga memiliki sesuatu.
pun tidak merasa sedih kehilangan sesuatu. Nah, kita sudah seperti itu apa belum? Ya. Iya Justru kan? problem kita di situ kan. Justru problem kita kan di situ. Ya kan? Sedih kalau kehilangan, Betul. bangga kalau memiliki ya. sesuatu. Nah, orang-orang zahid itu dia tidak ada kebanggaan ketika memiliki sesuatu. B aja. Biasa aja. Kemudian dia juga tidak merasa sedih ketika kehilangan sesuatu. Kalau kita kan, aduh mana lagi ini kan, Wali tiba-tiba kehilangan motor ngamuk. Katanya Wali kan bisa ngomong dengan makhluk apapun, motor hilang ngamuk-ngamuk bos, balikin katanya. Kayak gitu kan. Iya. Nah, paham lah kan? Ya. Nah kemudian yang lain lagi saya yakin di situ saja sih kita tidak lolos. Yang lain juga adalah persoalan kedudukan. Dalam arti contoh begini, orang zuhud itu baik orang yang memujinya maupun orang yang mencelanya itu sikapnya sama. Kalau kita kan, kalau dipuji, wish kakanda, teladan, wih Adinda, dari mana Adinda? Iya. Tapi kalau aduh kanda tidak jelas, kurang ajar Adinda. Iya. Tolong ditertibkan itu. Nah, orang zuhud itu Ya. adalah orang yang sikap dia kepada orang yang memujinya maupun orang yang mencelanya itu sama. Kalau dalam penjelasan Al-Ghazali. Artinya kalau memang dia sama-sama tidak suka, dia tunjukkan sama-sama tidak suka, sama-sama memang dia senang, dia suka ya disuka aja. Di sini menarik contoh misalnya ketika Al-Ghazali justru banyak merujuk mengambil contoh seperti Nabi Isa. Nabi Isa ini kan terkenal seorang zahid. Zahid ya. Dia orang yang betul-betul zuhud itu. Jadi Nabi Isa itu saking zuhudnya dia melepaskan semuanya. Cuma 2 yang dia bawa kalau dia itu bepergian. 1 sisir untuk merapikan rambutnya, 2 gelas untuk minum ambil air dimanapun. Tapi ketika dia melihat ada orang yang bisa merapikan rambutnya dengan jari-jarinya saja, dia langsung buang sisirnya. Saya tidak butuh itu. Iya. Suatu waktu lagi dia ngelihat orang ternyata dia minum pakai tangan begini. Oh ternyata bisa juga pakai itu. Udah dia buang gelasnya. Dia tidak butuh itu. Inilah yang bikin suatu waktu iblis itu mau godain dia, gangguin dia. Jadi ini iblis ini antara memuji dan ngecengin. Iya. Dia datangin Nabi Isa yang lagi tiduran kan, dan tidur itu di atas batu gitu, batu. Langsung dia iblis bilang lewat, aduh saya bingung sama kau ini. Kau meninggalkan semua dunia ini hanya untuk pakai batu itu. Apa kata Nabi Isa? Langsung diambil batu dan lempar. Ambil dunia ini sekalian dengan batunya. Kecel ya. Jadi sikapnya sama. Dia mau dipuji maupun dihina. Kalau memang itu iblis ya sudah. Berarti dengan ungkapan gini, Ustadz ya, bahwa zahid adalah orang yang tidak terpengaruh dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar diri, seperti kepemilikan tadi, kehilangan, pujian, cacian, bahkan makian ya. Betul. Kecuali ya dia memang stand-nya hanya untuk Allah, yang penting Allah gitu ya dalam dirinya. Betul. Jadi ingat ini loh, ceramahnya almarhum Zainuddin MZ. Keren dia cerita. Kaitan dengan Zahid tuh, dia bilang Zainuddin ini kita kenalkan sangat legendaris. Retorikanya luar biasa. Dia bilang ini agak sufi-sufi dikit nih ya, dengerin bapak-bapak katanya. Iya. Orang-orang sufi itu, kalau bahasa sekarang tuh bahasa yang zahid lah ya. Seorang zahid itu ibarat dia kan jago tamsil nih, jago memberikan analogi untuk mempermudah ya pemahaman umat ini. Itu seperti layaknya tukang parkir gitu. Dia mobilnya memang banyak, mobilnya datang biasa aja. Betul. Begitu sore mobilnya pada hilang, malam satu persatu keluar pergi juga biasa aja. Iya. Jadi tukang parkir ini orang yang paling zahid, paling sufi dia. Karena merasa tidak ada kepemilikan, kemelekatan. Betul. Dia datang biasa saja. Betul. Dia pergi biasa saja. Kenapa gitu kata Zainuddin? Karena dia merasa bukan miliknya, itu hanya titipan. Betul. Begitu pula lah dalam hidup ini. Anjir, gue bilang emang sejuta umat ini. Luar biasa. Itu dia analogi. Jadi itu. tukang parkir itu seperti